siang. Perkenalkan, nama saya Niwayan Aryati Tiatmika, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2020, Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pasundan dengan nomor peserta 2016 996 44355. Kali ini saya akan mempresentasikan video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Terima kasih. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Selalu dalam keadaan sehat dan terbebas dari virus corona, dan ingat selalu untuk menerapkan 3M, ada memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ya. Dan sekarang sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan mulai dengan doa. Silakan Andre dimulai dengan doa. Baik, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih Andre. Dan untuk sekarang anak-anak absensinya silakan dibuka di Google Classroom ya. Selama pembelajaran berlangsung nanti silakan di absen di sana ya. Dan untuk sekarang Ibu akan izin untuk melakukan presentasi. Bagaimana anak-anak, sudah kelihatan ya? Sudah, Bu. Ya, sudah. Jadi, materi yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai kebijakan moneter, ada inflasi. Jadi, materi yang akan kita bahas adalah mengenai inflasi, kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal. Nah, adapun kompetensi dasarnya adalah 3.3, menganalisis inflasi, kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal. Dan 4.3, menyajikan hasil analisis inflasi, kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal. Nah, adapun kontrak belajarnya, anak-anak hadir tepat waktu, toleransi keterlambatan 5 menit pada kelas maya, mengikuti KBM sungguh-sungguh, santai dan tertib. Peserta yang memiliki kendala jaringan harus menghubungi guru, mengisi daftar hadir yang disediakan guru, dan mengerjakan semua tugas dengan baik. Dan ini sudah Ibu ingatkan anak-anak untuk selalu ingat 3M. Sudah ya tadi, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, anak-anak, tadi informasi untuk pertemuan kita sudah sampaikan lewat. Anak-anak, apa yang anak-anak pikirkan setelah melihat gambar ini? Gambar apa ini? Ini gambar tabel, ini gambar apa ini? Angka. Bocoran harga beras dari tahun ke tahun. Iya. Apa yang terjadi dengan harga beras dari tahun ke tahun? Semakin meningkat. Iya. Mahal. Ya, semakin meningkat, semakin mahal ya, dari 2010 menuju 2011 naik, selanjutnya 2012 naik lagi, 2013 naik, 2014 naik lagi. Iya. Jadi benar tadi terjadi kenaikan. Jadi tadi benar ya, harga beras naik, harga beras mahal. Nah, jadi kenaikan harga. Dan untuk sekarang, untuk memotivasi anak-anak, sekarang kita menuju pada
video. Silakan anak-anak saksikan video berikut. Inflasi sebenarnya istilah yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Mulai dari Yuk Jum yang belanja sayur setiap hari di pasar sampai Johan yang baru mau mengajukan kredit rumah. Tapi tidak banyak yang tahu apa arti inflasi. Begini ceritanya. Setiap hari, Badan Pusat Statistik menghitung harga berbagai macam kebutuhan yang biasa kita beli. Misalnya saat Yuk Jum membeli telur ayam, daging ayam, dan cabai di pasar, tapi harganya ternyata sudah naik. Termasuk saat Yuk Jum bayar uang sekolah anaknya yang lebih mahal sampai ongkos transportasi yang juga ikut naik. Kalau dalam sebulan harga di seluruh daerah terus naik, maka Badan Pusat Statistik menghitungnya sebagai inflasi. Sementara kalau harganya cenderung turun, maka Badan Pusat Statistik menghitungnya sebagai deflasi. Kembali ke harga. Semakin tinggi harga berbagai kebutuhan tadi, semakin tinggi angka inflasi. Lalu, Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga untuk menahan inflasi. Kalau bunga dinaikkan, bunga tabungan dan deposito ikut naik, sehingga memancing orang seperti Johan untuk menabung di bank ketimbang beli barang. Tapi, bunga kredit juga ikut naik, sehingga Johan yang baru mau mengajukan kredit rumah harus menghitung ulang bunga kredit yang naik gara-gara inflasi tinggi. Selain lewat Bank Indonesia, inflasi bisa dikontrol dengan menjaga supaya harga-harga tidak naik, menjaga agar pengiriman telur, ayam, dan cabai tidak macet di jalan, dan misalnya menurunkan harga bensin supaya ongkos transportasinya Yuk Jum atau biaya sekolah anaknya tidak ikut naik. Nah, sudah anak-anak perhatikan videonya? Sudah? Sudah, Bu. Iya. Sudah, Bu, sudah. Iya, itu video singkat mengenai inflasi. Jadi anak-anak bayangkan kalau dari tahun ke tahun terjadi kenaikan harga secara terus-menerus, dan itu bukan merupakan suatu hal yang baik untuk kita ya. Apabila terjadi secara terus-menerus. Dan di sana kita lihatlah terjadi inflasi. Lebih lanjut, nah mari kita simak pembelajaran berikut ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita adalah melalui model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan saintifik TPEC dan metode tanya jawab, diskusi, penugasan yang berbantuan media PowerPoint. Jadi, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi pengertian dan penyebab inflasi. Jadi menjelaskan jenis-jenis inflasi, menganalisis cara menghitung inflasi, menganalisis dampak dan cara mengatasi inflasi secara teliti, jujur, dan bertanggung jawab. Adapun sistem penilaian, sikap, ada observasi dan jurnal, ada pengamatan sikap atau berupa jurnal, pengetahuan berupa tes tulis pilihan ganda, ini akan ada nanti pada evaluasi, dan unjuk kerja mengenai penilaian keterampilan. Dan untuk sekarang kita menuju pada kegiatan literasi ya. Anak-anak semua pegang buku ya. Sudah? Sudah pegang buku, dan untuk sekarang anak-anak silakan baca materi mengenai inflasi, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Ataupun yang tidak memiliki buku boleh buka pada Google Classroom. Di sana Ibu sudah mengirimkan materi berupa bahan ajar mengenai inflasi, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Silakan dibaca kurang lebih 5 menit baca. Nah, silakan. Sudah? Sudah dapat anak-anak baca? Nah, sudah ya. Jadi kegiatan literasinya sudah ya. Semua sudah dapat baca materinya sebentar. Dan untuk sekarang, nah kita akan melanjutkan lagi materinya. Nah, Ibu akan presentasikan lagi.
Dan sekarang kita menuju pada materi mengenai inflasi. Yang pertama mengenai pengertian inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan perekonomian ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan. Kenaikan harga itu berlangsung dalam jangka panjang, ya. Selanjutnya mengenai teori inflasi, yang pertama ada teori kuantitas. Sebab-sebab timbulnya inflasi. Apa yang menyebabkan terjadinya inflasi? Yang pertama adalah kenaikan permintaan melebihi penawaran atau di atas kemampuan berproduksi. Jadi, apabila suatu barang permintaannya terlalu banyak, mengakibatkan harga akan naik secara terus-menerus dan akan mengakibatkan terjadinya inflasi. Yang kedua adalah kenaikan biaya produksi. Karena meningkatnya biaya produksi mengakibatkan harga barang juga menjadi naik secara terus-menerus. Mengenai cara menghitung inflasi. Untuk menentukan laju inflasi dapat dirumuskan sebagai berikut. Jadi, laju inflasi sama dengan indeks harga periode sebagai contoh adalah indeks harga pada bulan Juli 2012 110% dan inflasi bulan Agustus 2012 adalah 112%. Maka laju inflasi dapat dihitung sebagai berikut. Laju inflasi Agustus tahun 2012 adalah 112 dikurang 110 dibagi 110 dikali 100%, maka ketemulah jumlah inflasi ataupun laju inflasi adalah 1,82%, ya. Uang turun, karena terjadinya kenaikan harga barang. Jadi uang yang dulu dengan sekarang pasti nilainya berbeda. Mungkin zaman ibu dulu beli nasi, ibu SD dulu beli nasi harga Rp1.000 itu dapat ya beli nasi. Kalau sekarang beli nasi berapa? 5.000. 5.000, ya, paling murah itu sudah 5.000 ya. Nah, jadi itulah perbedaan nilai mata uang yang dulu dengan sekarang. Mana yang lebih tinggi? 25 Berarti mana nilainya lebih rendah? Uang yang dulu atau sekarang yang lebih rendah? Sekarang. Iya, sekarang lebih rendah. Ya, mata uangnya besar tapi nilainya. Iya, betul. Karena nilai mata uangnya semakin rendah. Dan kalau ada dampak inflasi seperti itu, cara mengatasi inflasi yang pertama adalah dengan kebijakan moneter. Dan sekian materi kita untuk hari ini. Jadi sekian materi kita hari ini. Bagaimana? Apakah anak-anak ada pertanyaan dari materi tersebut? Nak, Bu. Nak. Bu. Ya, tidak ada ya. Ya, Bu. Oh, Bu, tidak. Bu. Silakan kita menuju pada Google Classroom. Nah, sekarang Ibu akan presentasikan lagi untuk Google Classroom-nya. Google Classroom-nya sudah kelihatan ya? Sudah, Bu. Sudah. Jadi kalau sudah kelihatan anak-anak, untuk absensi nanti di sini ya, cek di tugas kelas itu ada absensi. Dan untuk sekarang Ibu akan memberikan permasalahan. Adapun permasalahan yang akan kita bahas adalah satu, itu adalah mengenai inflasi. Yang ketiga adalah cara menghitung inflasi. Yang keempat adalah dampak dan cara mengatasi inflasi.
Nah, permasalahan yang kita bahas ada 4 ya. Pengertian inflasi, jenis-jenis inflasi, cara menghitung inflasi, dan dampak serta cara untuk mengatasi inflasi. Silakan mengenai permasalahan ini, anak-anak silakan berdiskusi pada forum diskusi. Pada forum diskusi ini silakan anak-anak berkomentar, menyampaikan permasalahan tersebut yang ingin anak-anak tanyakan, silakan ya berkomentar pada forum diskusi. Sudah anak-anak ya? Silakan kerjakan lembar kerja 3.4.1 pada Google Classroom. Anak-anak boleh mengerjakan pada kertas lempiran. Silakan kerjakan lembar kerja tersebut dan cari jawabannya pada buku, pada internet, dan berdiskusi dengan temannya ya untuk menemukan pemecahan permasalahannya. Silakan anak-anak kerjakan ya. Waktunya kurang lebih sekitar 20 menit ya. Silakan. Sudah anak-anak ya? Sudah selesai semua? Sudah? Belum Bu, lagi dikit Bu. Lagi dikit ya. Lagi sebentar kita akan mulai presentasinya ya. Nah, walaupun Ibu tahu dalam kondisi hujan ya. Sekarang kita mulai presentasinya. Dan tanpa Ibu tunjuk,
Siapa yang mau menyampaikan ataupun mempresentasikan nomor 1? Saya Bu. Siapa tadi? Tata ya duluan ya? Tata? Iya. Silakan Tata. Yang Dan inflasi adalah suatu keadaan perekonomian ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan. Kenaikan harga itu berlangsung dalam jangka panjang. Iya, terima kasih Tata. Yang lainnya bagaimana? Ada yang ingin memberikan tanggapan mengenai nomor 1? Ada? Ya. Iya, silakan. Ya, Chandra, silakan Chandra. Dikatakan tingkat harga umum karena barang dan jasa yang ada di pasaran jumlah dan jenis yang sangat banyak, di mana sebagian besar dari harga-harga tersebut adalah meningkat, sehingga terjadilah inflasi. Iya, terima kasih Sekian. Chandra. Ya, terima kasih Chandra. Yang lainnya, ada lagi yang ingin memberikan tanggapan mengenai nomor 1? Ada? Siapa? Iya, silakan Pradnya Suari. Inflasi adalah keadaan di mana terjadi kelebihan permintaan atau excess demand terhadap barang-barang dalam perekonomian secara keseluruhan. Iya, terima kasih. Dan itu mengenai nomor 1. Dan sekarang kita menuju pada permasalahan yang nomor 2. Ada yang mau mempresentasikan nomor 2 tanpa Ibu tunjuk? Ya, rilis dulu ya. Inflation. Yang ketiga ada inflasi karena bertambahnya uang yang beredar atau quantity theory inflation. Yang keempat ada inflasi karena berkurangnya jumlah barang di pasar. Yang kelima ada inflasi dari luar negeri atau imported inflation. Dan yang terakhir ada inflasi dari dalam negeri atau domestic inflation. Sekian, terima kasih. Iya, terima kasih Riris. Bagaimana yang lainnya? Ada yang mau memberikan tanggapan mengenai permasalahan nomor 2? Sudah sama, Bu. Ada? Mungkin yang mau memberikan tambahan, silahkan. Sudah sama yang lainnya. Mengenai permasalahan nomor 3. Ada yang mau memberikan tanggapan? Oh iya, memberikan presentasinya. Chandra, ya silakan Chandra. Jadi laju inflasi Agustus tahun 2012 sama dengan 112 dikurang 110 per dibagi 110 kali 100%. Jadi laju inflasi adalah 1,82%. Sekian, terima kasih. Iya, terima kasih Chandra. Ada yang lainnya menemukan hasil lainnya? Atau ada yang memberikan tanggapan mengenai nomor 3? Sudah sama semuanya mengenai nomor 3. Sekarang kita menuju pada permasalahan yang nomor 4. Silakan siapa yang mau presentasi tanpa Ibu tunjuk. Nah, yang lainnya dulu. Dan Chandra dan Riris yang belum. Saya, Bu. Siapa? Siapa itu tadi? Siapa? Siapa tadi itu? Indira ya? Saya. Oh, Envira. Ya, silakan Envira. Envira nomor 4. Dampak inflasi terhadap perekonomian. Yang pertama, terhambatnya pertumbuhan ekonomi negara. Yang kedua, masyarakat yang berpenghasilan rendah tidak dapat menjangkau harga barang. Yang ketiga, jika terdapat kebijakan untuk mengurangi inflasi. Yang keempat, masyarakat akan cenderung untuk menyimpan barang daripada menyimpan uang. Dan yang terakhir, nilai mata uang turun. Iya, terima kasih Envira. Yang lainnya bagaimana? Ada yang memberikan tanggapan mengenai permasalahan nomor 4? Yang lainnya bagaimana? Bu, saya mau menambahkan. Iya, silakan Riris menambahkan nomor 4. Baik, dampak inflasi terhadap perekonomian yaitu meningkatnya suku bunga,
menurunnya tingkat investasi, menurunnya daya saing produk nasional, defisit neraca pembayaran, mendorong penanaman modal bersifat spekulatif, memicu kegagalan pembangunan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, serta menimbulkan ketidakpastian ekonomi masa depan. Sekian. Iya, terima kasih Riris untuk tanggapannya mengenai nomor 4. Nah, jadi, itulah semua pemecahan permasalahan sudah dipresentasikan ya. Nah, sudah dipresentasikan. Dan untuk sekarang kita akan melakukan analisis. Nah, sekarang kita akan melakukan analisis dan evaluasi mengenai hasil pemecahan masalah yang dipresentasikan tadi. Siapa yang mau memberikan hasil analisis dan evaluasi? Adakah jawaban-jawaban yang kurang pas ataupun jawaban yang perlu ditambahkan? Silakan. Ada ditambahkan? Baik Bu, saya ingin menambahkan jawaban dari yang permasalahan yang nomor 4, yaitu dampak inflasi terhadap perekonomian. Dampak inflasi terhadap perekonomian ada dampak positifnya. Yang pertama, inflasi akan meningkatkan pendapatan bagi para konglomerat atau pengusaha. Kedua, inflasi menguntungkan bagi orang yang memiliki kekayaan dalam bentuk barang berharga seperti emas dan lainnya. Ketiga, buruh yang bergabung dalam serikat kerja yang kuat dapat menuntut upah naik, bahkan bisa melebihi dari tingkat inflasi. Keempat, daya produksi naik sehingga harga komoditas ekspor ikut naik. Yaitu yang kedua, dampak negatifnya. Yang pertama, inflasi merugikan orang yang berpendapatan tetap. Kedua, inflasi merugikan investor. Ketiga, inflasi merugikan kreditur atau orang yang memberikan pinjaman kepada pihak lain. Keempat, daya saing perusahaan menurun. Kelima, efisiensi menurun karena tingginya biaya produksi. Keenam, arus impor meningkat sehingga menimbulkan defisit anggaran belanja, neraca perdagangan dan cadangan devisa. Ketujuh, inflasi menimbulkan pengangguran. Baik, sekian, terima kasih. Terima kasih Pradnyaswari. Yang lainnya ada yang ingin menyampaikan hasil analisis ataupun evaluasi mengenai pemecahan permasalahan tadi? Yang ingin ditambahkan jawabannya atau yang kurang pas, silakan. Andre, bagaimana? Sudah tepat semua atau bagaimana? Sudah Bu. Sudah semua? Nah, kalau tadi sudah pemecahan masalahnya semua sudah tepat, dan untuk sekarang kita akan menuju pada kegiatan untuk menyampaikan kesimpulan ya. Apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Silakan, tanpa Ibu tunjuk siapa yang menyampaikan. Iya, Chandra, silakan sampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Adapun simpulan dari penjelasan mengenai inflasi tersebut yaitu satu, inflasi merupakan suatu gejala di mana banyak terjadi kenaikan harga barang yang terjadi secara alami yang terjadi tidak hanya di suatu tempat melainkan di seluruh penjuru suatu negara bahkan dunia. Sekian, terima kasih. Terima kasih Chandra kesimpulannya. Nah, silakan yang lainnya, ada yang ingin menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah inflasi adalah suatu keadaan perekonomian ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan. Kenaikan harga itu berlangsung dalam jangka panjang. Adapun sebab-sebab terjadinya inflasi adalah kenaikan permintaan melebihi penawaran, kenaikan biaya produksi, meningkatnya jumlah uang yang beredar di masyarakat, berkurangnya jumlah barang di pasaran, inflasi dari luar negeri, meningkatnya pengeluaran pemerintah atau terjadinya defisit anggaran. Dan dampak terjadinya
inflasi terhadap perekonomian, terhambatnya pertumbuhan ekonomi negara, masyarakat yang berpenghasilan rendah tidak dapat menjangkau harga barang. Jika terdapat kebijakan untuk mengurangi inflasi, masyarakat akan cenderung menyimpan barang daripada menyimpan uang. Nilai mata uang turun karena adanya kenaikan harga. Sekian, terima kasih. Iya, terima kasih Tata. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Dan sekarang kita menuju pada kegiatan refleksi. Adakah yang mau menyampaikan refleksi atau apa yang didapatkan dari pembelajaran hari ini? Tanpa Ibu tunjuk, ada? Ada? Apa yang didapatkan dari pembelajaran hari ini? Pembelajaran hari ini. Yang didapat dari pembelajaran hari ini yaitu pengertian inflasi, teori inflasi, cara menghitung inflasi atau laju inflasi, dampak inflasi terhadap perekonomian. Ya, terima kasih Envira. Ya, terima kasih untuk yang saya dapatkan dari video di sini. Pengertian inflasi, 2 jenis inflasi, 3 menghitung laju inflasi, 4 dampak inflasi dan dampak positif dan dampak negatif inflasi, terakhir kesimpulan. Sekian, terima kasih. Iya, terima kasih Chandra. Itulah kegiatan refleksi kita. Dan Ibu memberikan apresiasi atau memberikan penghargaan kepada anak-anak yang hari ini sudah mengikuti pembelajaran dengan baik ya, walaupun dalam kondisi yang terbatas. Anak-anak sudah bisa menyampaikan pendapat dengan baik, sudah cukup aktif dalam pembelajaran hari ini, dan nanti anak-anak tingkatkan lagi kemampuan seperti ini ya. Dan semoga di bulan Januari kita bisa melakukan tatap muka ya. Jadi kita bisa belajar secara langsung. Dan untuk tugasnya silakan nanti dikumpulkan pada Google Classroom pada bagian pengumpulan tugas ya. Pengumpulan tugas yang sudah mengerjakan, silakan tugasnya nanti difoto dan dijadikan file PDF. Sudah? Adakah pertanyaan lagi? Apakah ada pertanyaan lagi? Ada? Dan kalau tidak ada, untuk tugas selanjutnya silakan untuk tugas minggu depan silakan dicek lagi pada Google Classroom. Dan sekarang kita akan melakukan kegiatan evaluasi ya. Untuk sekarang adalah kegiatan evaluasi ya. Anak-anak silahkan buka Google Form yang Ibu kirimkan pada WA Group. Sudah? Nah, silahkan dikerjakan ya. Di sana ada 10 soal. Silahkan dikerjakan sekarang ya. Untuk evaluasinya sudah masuk ya. Untuk evaluasinya semua nilainya sudah masuk untuk yang merespon. Dan itulah evaluasi pembelajaran kita hari ini. Sudah masuk ya. Nilainya sudah masuk.
Sudah? Sudah? Dan karena sudah masuk semua nilai hasil evaluasinya, jadi sekarang kita akan mengakhiri pembelajaran hari ini ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, untuk minggu depan kita akan belajar mengenai kebijakan moneter dan nanti akan dilanjutkan dengan kebijakan fiskal ya. Silahkan dipelajari lagi. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini? Ada? Tidak? Tidak ya? Iya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pembelajaran hari ini, kita tutup dengan doa. Silakan tadi dengan Andre, sekarang ditutup oleh Indira. Silakan ditutup pembelajaran hari ini dengan doa. Sebelum kita menutup pelajaran, mari kita berdoa selesai. Iya, terima kasih Indira, walaupun ada sedikit kendala jaringan ya. Jadi terima kasih anak-anak. Dan untuk sekarang anak-anak silahkan boleh meninggalkan Google Meet ini. Terima kasih dan selamat siang ya.